Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semuanya dalam keadaan baik ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksposisi. Yang akan kita bahas yaitu KD 3.3 dan KD 4.3. KD 3.3 yaitu mengidentifikasi permasalahan argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca. Sementara 4.3-nya yaitu mengidentifikasi permasalahan argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi yang didengar atau dibaca. Namun sebelum kita mempelajari lebih dalam materi ini, silahkan berdoa yang baik ya, agar apa yang kita pelajari itu bermanfaat untuk kita semua. Oke, sudah ya berdoanya. Sekarang kita bahas ke tujuan pembelajarannya dulu. Oke, jadi tujuan pembelajaran pada kesempatan ini yaitu kalian harus mampu mengidentifikasi permasalahan yang dibahas dalam teks eksposisi yang didengar atau dibaca. Ya, jadi kalian nanti harus bisa mengidentifikasi permasalahan apa dari teks eksposisi yang nanti kalian baca. Ya, kemudian yang kedua, kalian harus mampu mengidentifikasi argumentasi yang digunakan untuk memperkuat tesis atau pernyataan pendapat. Yang ketiga, menemukan rekomendasi yang tersaji dalam teks eksposisi. Dan yang keempat, membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Oke, saya ulangi ya. Jadi, tujuan pembelajaran pada kali ini, kalian harus mampu mengidentifikasi permasalahan, argumentasi, rekomendasi, dan fakta serta opini yang terdapat dalam teks eksposisi. Oke, ingat ya. Jadi ada 4 poin yang harus kalian ingat. Manfaat pembelajaran. Yang pertama, kalian akan terampil dalam menyajikan gagasan. Kemudian yang kedua, kalian akan terampil dalam menyertakan alasan yang logis dari argumen yang diungkapkan. Yang ketiga, kalian akan terampil dalam membedakan fakta dan opini. Kemudian yang keempat, kalian akan terampil dalam memahami permasalahan yang dibahas dalam sebuah teks. Jadi manfaat dari pembelajaran ini ada 4 ya. Jadi silahkan simak dengan baik, pahami dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran dan manfaat pembelajaran yang diharapkan itu bisa tercapai. Sebelum kita memasuki ke tujuan pembelajaran yang pertama, kita bahas tentang pengertian teks eksposisi terlebih dahulu ya. Jadi pengertian teks eksposisi itu merupakan teks yang membahas suatu masalah dengan mengungkapkan fakta-fakta dan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Ada beberapa hal yang harus kalian garis bawahi, yaitu tentang sebuah permasalahan yang diiringi dengan argumen ya, yang di dalamnya terdapat fakta-fakta kemudian nanti bisa dipertanggungjawabkan. Itu ya, 3 poin itu yang harus kalian pahami dalam memahami teks eksposisi. Oke, semoga paham. Kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu mengidentifikasi permasalahan dalam teks eksposisi. Nah, di sini saya sajikan penggalan dari teks eksposisi ya. Oke, saya bacakan. Pembangunan dan bencana lingkungan. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius.
Nah, masalah lingkungan yang utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Dari hal itu, dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam dan polusi yang meningkat. Sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke. Jadi sekarang masalah apa yang dibahas dalam teks yang barusan saya bacakan? Atau bisa kalian review kembali videonya untuk memahami teks yang barusan saya baca? Iya, betul sekali ya. Jadi masalah yang terdapat dalam teks tersebut yaitu ada 6 masalah yang dibahas dalam teks tersebut. Yang pertama adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, serta kerusakan habitat alam, ada satu lagi, dan kemiskinan. Ya, oke, itu permasalahan yang dibahas dalam teks tersebut. Oke ya, jadi paham ya, kalian harus bisa mengidentifikasi permasalahan yang terdapat dalam sebuah teks. Oke, ya, semoga kalian memahaminya. Sekarang kita lanjutkan dulu ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu mengidentifikasi tesis, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Teksnya masih teks yang sama, hanya pertanyaan yang berbeda. Kalau tadi yang ditanyakan adalah tentang permasalahan yang dibahas dalam teks tersebut, kalau sekarang itu kalian diminta untuk yang pertama, nah ini apa pendapat yang disampaikan dalam teks tersebut? Kemudian yang kedua, apa argumen yang disampaikan dalam teks tersebut? Dan yang ketiga, kira-kira apa rekomendasinya? Oke ya. Baik, sekarang sudah ada yang tahu apa pendapat yang disampaikan dalam teks tersebut? Oke, kita bahas ya. Samakah jawaban kalian dengan yang saya buat? Oke, sini. Pendapat yang disampaikan yaitu bumi saat ini menghadapi permasalahan yang sangat serius. Nah, ini pendapatnya. Sementara argumennya itu ada 2. Yang pertama adalah ada 6 masalah lingkungan yang utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Sementara yang B yaitu kerusakan alam yang terjadi karena jumlah polusi yang besar, konsumsi sumber daya alam dan polusi yang meningkat, sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, sementara rekomendasinya apa? Rekomendasinya yaitu harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Oke. Ini untuk rekomendasi tidak tertuang dalam teks, dalam penggalan teks yang saya tampilkan ya. Kalian bisa lihat di buku paketnya. Itu kalau di buku paketnya ada ya. Oke. Kembali. Oke, sebelum kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran selanjutnya, ada yang harus kalian pahami dulu. Apa itu pendapat, argumen, dan rekomendasi? Oke, ada yang sudah tahu? Pendapat itu merupakan buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal, ya. Nah, kalau tadi berarti tentang apa? Tentang sebuah permasalahan di bumi. Nah, itu berarti kan sebuah pendapat permasalahan di bumi ya. Kemudian kalau argumen itu alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Jadi kalau pendapat itu adalah ungkapan
ya, ungkapan awal dari sebuah permasalahan, sementara argumen itu adalah penguatnya, ya, atau alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat pendapat tersebut. Oke, sementara rekomendasi, nah rekomendasi itu adalah apa? Saran, ya. Rekomendasi itu adalah saran dari sebuah permasalahan, ya. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran yang terakhir, yaitu kalian harus bisa membedakan fakta dan opini dalam sebuah teks eksposisi. Nah, ini sebelum ke pengertiannya, saya tampilkan dua contoh kalimat fakta dan kalimat opini. Kalimat fakta, contohnya yaitu, sebagai contoh, setiap tahun di negara kita diperkirakan terjadi penebangan hutan seluas 3.180.243 hektar atau seluas 50 kali luas kota Jakarta. Hal ini juga diikuti oleh punahnya flora dan fauna langka. Sementara kalimat opininya, yaitu dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam dan polusi yang meningkat, sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, dari dua contoh ini, bisakah kalian menyimpulkan apa itu pengertian fakta dan apa pengertian opini? Oke, betul sekali ya. Saya yakin kalian sudah bisa membuat definisi tentang fakta dan opini. Atau saya bantu, fakta merupakan suatu hal yang telah terbukti kebenarannya. Atau kalau bahasa kalian biasanya sudah benar-benar terjadi. Pernyataan dari sebuah fakta biasanya itu sulit untuk disanggah oleh siapapun. Karena apa? Karena memang fakta itu sudah benar atau ya pernyataan yang memang hasilnya itu sudah diteliti, diobservasi, ya. Jadi kebenarannya sudah valid lah. Gitu ya. Itu fakta. Nah, sekarang opini. Opini merupakan suatu pernyataan yang belum tentu kebenarannya. Ya. Opini umumnya didasarkan pada pendapat atau gagasan seseorang dalam merespon suatu kejadian atau masalah. Atau bahasa sederhananya, opini itu adalah merupakan pernyataan yang belum benar-benar terjadi, ya, atau masih prasangka dan praduga kita saja, ya, begitu. Oke, semoga penjelasan yang singkat ini bisa dipahami, ya. Cukup sekian untuk materi kali ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.